Bismillahirrahmanirrahim. Ini berarti anggapan secara manusia. Itu ngomong tuh pakai dalil ya, ngomong tuh pakai dalil. Kejadian 1 ayat 26, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu menurut rupa dan gambarnya. Berarti dari ayat ini kita bisa simpulin, sebelum Adam dan Hawa diciptakan, itu di sorga tuh sudah ada laki-laki dan perempuan, yaitu Allah Bapa dan Roh Kudus. Nah, ini sebenarnya pewahyuan. Ini pewahyuan tingkat tinggi. Tapi karena lo tidak hidup di dalam roh, tidak pernah berpuasa, tidak pernah dibaptis Roh Kudus, tidak mengalami lawatan Tuhan, cuma ikut-ikutan orang stres, akhirnya lo jadi gila. Itu penciptaan itu bukan soal jenis kelamin, itu gender. Dalilnya mana? Sudah jadi feminim. Kadang Tuhan dikatakan maskulin, kadang feminim, itu artinya sifat-sifat dalilnya dia. Mana? Dalilnya kalau itu sifatnya doang mana? Ngomong tuh pakai dalil. Adam dan Hawa itu diciptakan itu ada gendernya. Berarti Tuhan juga ada gendernya karena Adam itu adalah gambar dari Tuhan. Untung aja orang Islam percaya 90%. Kalau nggak orang Islam percaya sama gua. Itu bicara sebentar. Bukan soal bicara. Lu tuh ngomong tuh pakai dalil. Dalilnya mana? Itu hanya berbicara sifat. Mana dalilnya? Kita bahas dalil yang tadi. Loh, Adam dan Hawa itu bergender kok. Yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Bagi manusia memang tujuannya untuk apa, memenuhi. Lu tuh ngomong tuh harus ada dalilnya. Jangan ngomong tanpa dalil. Untuk kan dibilang keturunan laki-laki dan perempuan itu gender, kecuali batu sama batu, kayu sama kayu itu nggak ngomong gender. Tapi kalau dibilang laki, dibilang perempuan, itu berarti ngomong gender. Diciptakan menurut desain dari mana? Desain dari surga, karena di surga laki-laki dan perempuan itu sudah ada duluan dari sebelum si Adam dan Hawa tercipta di bumi. Makanya lo kalau mencari pengajar, cari pengajar yang ada wahyunya. Jangan asal ganteng, mentang-mentang ada yang ganteng, ada yang agak kaya dikit. Siapa yang ganteng? Yang ganteng siapa? Siapa yang ganteng? Ya lo mungkin menganggap pengajar-pengajar lo ganteng. Udin, lu cari itu pengajar yang diurapi Tuhan. Atas pengakuannya gitu. Muka lo aja nggak kelihatan, gimana mau bisa dibilang ganteng? Kalau gue jelas memang orang ganteng, ya kan? Kalau lo apa? Bang Luga ini nggak masuk akal banget gitu. Oke, gue ulang ya, biar otak lo kebuka ya. Kejadian 1 ayat 26, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Coba lo pakai otak, pakai matematika lo. Laki-laki dan perempuan itu gambar siapa? Perempuan itu diciptakan menurut gambar siapa? Perempuan itu diciptakan menurut gambar Adam. Kok gambar Adam sih? Aduh, iya. Adam itu laki-laki. Coba dibaca. Di situ ada semua perempuan dibentuk serupa dengan gambar Adam. Kejadian 1 itu berarti bicara bentuk, bukan sebentar soal gender. Peleng nih. Emangnya Hawa itu gendernya Adam? Borjong, dengerin dulu. Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya, bukan gambar Adam si Hawa itu. Gimana sih, udah beda kelamin kok satu gambar? Aduh, bicara gambar dan rupa itu bicara udahlah. Saya rasa cukup ya. Udah nggak ada perlawanan. Silakan yang lain naik. Perlawanan gimana? Masa langsung larinya ke gender gimana sih? Emangnya tujuannya Allah bergender untuk apa? Ya udah, terserah lu, udah cukup. Emangnya mau memenuhi bumi? Kalau nggak itu kan nggak masuk logika, Bang. Lu mati aja lo. Kalau lo ntar ngegembel jangan salahin gua. Tinggal siap-siap lu jadi gembel. Kalau kita ngomongnya kok gitu.
Boleh. Iya, Lah nggak tahu ini selalu ngomong dari berdasarkan dulu selalu asumsi. membuat bilang 2 triliun, 2 mau. triliun, nggak pernah itu 2 triliun Ya kelihatan. ngapain gua kasih tahu sama lu? Kalaupun cair gua nggak akan kasih ngomong-ngomong sama lu. Mending gua ngomong ke teman-teman gua lah. Nggak percaya gua kalau nggak Ya ada udah, bukti. ya udah ke neraka sono, pergi lo. Yang penting orang Islam percaya sama gua. Orang Islam aja Aku percaya. ingat itu udah 3 tahun atau 2 tahun yang lalu. Tinggal ngomong cair 2 triliun. Ya kalau udah cair memang gua harus ada. cerita sama lo. Emang kalau cair gua harus cerita. Ngapain gua cerita sama lo? Kalaupun gua cair, gua makan sendiri lah sama teman-teman gua. Tugas aku selesai, udah tercapai juga sampai 10K. Udah jelas-jelas laki-laki dan perempuan gambar Tuhan, ya. Malah Tuhannya malah sendiri laki-laki, ya. Terus perempuannya kemana? Emang lu kira perempuan ini diciptakan di bumi melalui gambar setan? Pak Luga, Apa? nggak ada tertulis kah itu yang sampai ngomongnya? Apa? Ada tertulis kah? Kenapa? Yang sampai ngomong barusan ada tertulis. Enggak ada, asumsi dia aja. Laki-laki Tuhan kok bergender laki-laki dengan bergender perempuan, gimana itu? Nggak masuk Nggak akal bisa banget. Gak bisa jawab Pak Luga. Si Uci. Ini Jadi Si Dodol ini Tuhan udah. itu ada sifat maskulin dan feminim, itu Apa berbicara pertanyaanmu? sifat, bukan gender. Buat apa gendernya? Emangnya mau dalilnya mau yang gua keturunan? tanya bukan dalilnya. Nggak masuk akal Tuhan banget. berbicara sifat bukan berbicara gender. Dalilnya mana? Ditanya dalilnya malah ngoceh mulu. Tuhan itu tidak berbicara gender. Tidak hanya berbicara sifat. Misalnya Kejadian 20 ayat 5 bahwa Tuhan tidak berbicara gender, bahwa Tuhan nggak ada jenis kelaminnya. Dalilnya mana? Toh banget sih. Justru aku tanya dalilnya mana punya jenis kelamin. Loh, itu sudah dibilang Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu berdasarkan dirinya, berarti kan ada jenis kelaminnya. Iya, bodoh itu kelewatan. Udah, bodoh, tidur aja. Dan rupa itu bentuk. Oh. Aduh, ini parah ini. Ayo nih kenalan sama Nabi Luga ini. Boleh teman-teman yang mau ikut. Iya, Nabi Luga ini sebenarnya sudah saya kenal sebelum dunia dijadikan sebenarnya sih. Ngeri. Nanti kita mau debat yang acara dengan Zakir Naik gimana Bang? Yuni lu ikut ya Yuni ya, gua jemput ntar Yuni. Itu tanggal 25 ya. Dari zaman sebelum Zakir Naik itu Ahmad Deedat itu saya nggak pernah datang. Kita nanti habis kumpul kita. Lo bukannya saya dengar Zakir Naik di Itu penjara nanti katanya. kita habis Enggak Bang. di Stadion JIS. Enggak ya? Stadion Enggak. JIS ya. Tanggal 25 kapan Bang? Ajak si Bapak cek 25 Juni. Jadi masih ada 3 minggu lagi lah. 25 Juni. Uni, ikut gak Uni? Ntar gue jemput lu kan sama Brahma, nanti gue mau jemput Bang Brahma juga sekalian Uni. Aduh, saya juga kadang-kadang kalau diundang ibadah raya ya di Saksi Yehova itu ya, dikumpulin semua di stadion itu atau di balai besar gitu ya. Itu saya juga jarang hadir, apalagi Zakir Naik. Mendingan saya hadir di ini Pak Jody khotbah. Ini kita mau debat, kita mau penginjilan Uni, kita mau penginjilan sama Zakir Naik. Aduh. Nanti kalian pulang di persekusi baru. Kagak. Prinsipnya pada Gimana sih kayak ini undangan resmi kok? Kade baru undangan resmi ini, bukan undangan ini. Ini gini, Lewi. Iya. Caranya di stadion kok gimana sih? Ini orang Islam adain acara khusus buat orang Kristen kada gua. Apa? Acara khusus buat orang Kristen. Untuk diskusi atau debat lintas agama. Kami takut. Yang kedua, kami takut cincang. Pada prinsipnya adalah yang Kristen semestinya tuh datang bukan ke situ, datang kepada pastornya masing-masing
doa bareng udah beres ya, nggak perlu debat model. Itu kita dalam hal ibadah. Ibadah mah emang di gereja Kita masing-masing. tiap hari giliran diajak Udin. Itu bukan ibadah, itu Bukan. namanya penginjilan, Itu yang penjangkauan. sesuatu yang menjaring angin ya. Hello, mereka udah Udahlah, udahlah kalau emang Udah, nggak diam aja ada lo, udah, kerinduan diam, nggak usah. Ya udah biarin aja. Bahas yang lain aja. Nanti gue emosi, gue tempeleng pula lo. Udah. Diam lo aja. Kaluga, Aduh, Kaluga, gimana? Kaluga. Daripada Kaluga marah-marah, Kaluga bagi-bagi berkat di room pula. Ya, ini penginjilan. Ya, Iya, nanti. bagi donat-donat atau Deborah apalah. tinggal di mana? Di Jayapura, Kak. Deborah tinggal di mana? Di Jayapura, Kak. Di Jayapura, Kak. Oh, Aku di GBI, aku Gereja Betel Indonesia. Jauhnya nggak kira-kira. Iya, aku di Jayapura, Kak. Ya udah. Berkati dulu, Kak. Dulu, Kak. Ayo, Kak. Kamu Berkati. iya, jangan ada bantahan para nabi. Gawat nanti. Kak Yuni, ini Nabi Luga. Mana Mungkin ada lagi yang mau dipertanyakan mumpung ada Bang Nabi Luga dan saudara-saudara Muslim. Ada yang baru bergabung, silakan. Oh, kita sapa dulu Bang. Siapa nih? O5. Selamat siang. Selamat siang. Iya. Abang Kristen Islam, Bang? Islam. Ya, silakan datang di room kami. Boleh ditanyakan, ini ada narasumber banyak di sini ya. Ada Kak Yuni, ada Kak Luga, ada Kak Rekan. Boleh. Simpel saja pertanyaan. Simpel pertanyaan saya. Konsekuensi untuk umat yang tidak percaya terhadap ketuhanan Yesus seperti apa? Masuk neraka, Pak. Neraka. 11 ayat 41 dikatakan Yesus akan dalam kerajaannya, dan Wahyu pasal 19, setiap yang tidak ditemukan namanya dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api. Tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Raja itu dibakarnya mending sejam 2 jam dibakar. Seperti itu, jelas. Karena Yesus itu bukan nabi, bukan rasul, tapi dia adalah Allah, anak tunggal Allah. Itu udah Tuhan, levelnya Tuhan, bukan level nabi itu. Jelas ya, Berarti Pak, ya? kalau Bapak bertobat. berarti secara logis Yesus itu jahat dong. Kalau secara logis berarti Yesus itu jahat dong. Coba silahkan Luga tuh jawab. Apa tadi secara Kalau dari jawaban Anda berarti Yesus itu jahat dong. Yesus itu Secara logis. Tunggu tega bukan dia. jahat, kan Anda kan sudah diciptakan, sudah dikasih makan. Iya, makan nggak kasih keuntungan. Udah minum berak tapi nggak mau menghormati dia. Ya wajib kalau dibakar. Memang saya juga setuju. Bukan Iya, jahat, saya udah paham. dikasih makan, dikasih minum, dikasih berak, udah mondar mandir, saya paham, tapi Bang. nggak ada terima kasihnya. Ya wajib. Maksud saya begini bang, mengimani Yesus itu kan Mengabdi, bukan jadi bahwa Yesus itu dibunuh satu paket mengimani Yesus itu sama mengimani Yesus itu dibunuh, dikutuk. Saya tidak percaya itu bang. Ketika saya pertahankan itu dan Yesus membuang saya ke neraka, berarti Yesus ya udah jahat. terserah kau lah.
Bagaimana Bang Luga percaya ketika kepada Yesus, menyebutkan nama baik Bang Luga misalnya di neraka lah. hadapan Itu aja orang-orang? ya. Nah itu gini ya Pak Osi ya. Pak Osi itu adalah pendapat daripada Luga. Ya udah, gitu Luga aja dulu. percayanya seperti itu ya. Nggak apa-apa, lanjut. Ya, kalau kita kan sperma itu kan hidup dia. Kenapa dia hidup? Karena dia bersama-sama dengan kita. Sperma itu sudah ada di dalam diri kita, dalam bentuk benih. Kalau di dalam bahasa ilahinya namanya firman. Firman itu kan kehidupan yang ada di dalam diri kita. Sperma. Sudah? Nah, kesatuan mereka juga Allah Bapa dengan Roh Kudus itu juga sudah berada di dalam kekekalan. Makanya firman itu pun kekal. Udin Petot, susah kali kalau diajarin. Iya, makanya coba dipahami ya, begini gitu lah. Jadi ini sel telur ibunya Luga ini sama sel spermanya bapaknya itu disatukan, maka hasilkanlah si Luga. Ya, karena bapak saya kan tidak kekal. Iya. Karena bapak Kalau saya bapak- tidak kekal bentar dulu, saya dan mama saya tidak kekal, maka saya pun tidak kekal. Yang jadi masalah kan Iya, bapak ini belum kekal, Roh Kudus pun kekal, makanya Yesus pun sudah Saya kekal belum selesai. adanya. Saya belum selesai. Berkala loh, Udin. Iya, gimana sih kamu ini? Ini kan saya lagi kejar logika kamu ini. Ya udah Kalau ngomong bapaknya lah. Kalau bapaknya si Luga dengan ibunya si Luga ini nggak melakukan hubungan badan, nggak menyatukan sel telur dengan sel sperma ini, maka nggak akan ada si Luga, kan gitu? Betul, betul. Kau pintar juga kadang-kadang. Terus Iya makanya. Iya, Lalu iya. ketika bapaknya si Luga ini dengan mamanya si Luga melakukan hubungan badan, menyatukan sel telur ini dengan sel sperma ini, maka lahirlah si Luga. betul. Kalau nggak melakukan itu, kalau nggak melakukan hubungan badan itu, Iya. maka nggak ada si Luga, kan Iya. gitu. Nah, demikian juga Roh Kudus dengan Bapa ini, Salah, kalau nggak salah, melakukan hubungan salah. badan, loh, nah, gimana? Makanya kau diam sekarang. Makanya kau diam. Sekarang saya bicara ya. Kocak si Luganya. Sekarang saya bicara. Allah Bapa dengan Allah Roh Kudus hubungannya itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya tidak ada istilah waktu di dalam Bapa dan di dalam Roh Kudus. Ya, kapan mereka menikah nggak bisa karena mereka sudah berada di dalam kekekalan, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Itulah yang membuat Yesus itu kekal karena tidak ada hukum waktu yang mengikat mereka. Kalau bapak saya dengan ibu saya ada hukum waktu yang mengikat. Kapan menikah, kapan bersetubuh. Ada waktunya. Kalau Yesus, itu tidak ada hukum waktu yang mengikat ketiganya. Makanya Yesus itu tidak bisa dikatakan diciptakan. Dia hanya ditetapkan jadi anak. Tapi dia udah ada bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan. Udin Petot, otak kau memang bodoh kali. Bodoh tak tahu. Jadi kalau Bapa dan Roh Kudus tidak melakukan hubungan badan, ada nggak Yesus itu? Yang jadi masalah tidak ada ayatnya Bapa dengan Roh Kudus itu terpisah dalam waktu sedetik pun belum pernah ada ayatnya, Dodon. Dan mereka sudah bersatu di dalam kekekalan. Saya nggak tanya itu Longor. Makanya lu jangan jadi wanes, blow-onnya kelewatan. Saya nggak tanya itu Longor. Kan saya Ibu udah tahu otak lu. Kan Saya kau mengikuti mengatakan kalau Bapa dan Roh Kudus tidak melakukan hubungan badan, maka tidak ada Yesus. Itu betul. Yang jadi masalah. Ya, artinya kan di situ kita sudah sepakat bahwa Yesus hasil dari Bapa dan Roh Kudus. Iya, kalau kan kau bilang kalau. Nah, di dalam ketuhanan hubungan Bapa dengan Roh Kudus itu tidak ditentukan oleh waktu. Makanya Yesus itu kekal. Saya nggak bicara, saya nggak bilang ini Bapa dan Roh Kudus ditentukan oleh waktu lah, apalah segala macam. Saya nggak tanya itu. Saya nggak bicara itu. Tetapi bicara ini tentang Yesus ini. Kalau nggak ada Bapa dan Roh Kudus nggak melakukan hubungan badan, maka nggak ada Yesus, kan gitu. Betul. Iya. Tapi ini Bapa dan Roh Kudus melakukan hubungan badan nggak? Dari kapan? Sejak kapan?
Loh, Kapan? Yesus anak siapa? Iya, makanya kan saya tanya kapan mereka melakukannya. Ya saya nggak tahu, Kan itu kan pandanganmu. Kan Itu yang makanya ketika ada kapan, maka ada permulaan. Ketika tidak ada kapan, maka berada dalam kekekalan. Pakai otak kau. Loh. Bodoh kali kelewatan. jelas ada suatu waktu seketika Seketika Yesus apa sih? pernah tidak ada, betul? Betul? Yesus salah, Yesus, salah. kamu coba. Salah, Yesus salah. hasil dari Bapa dan Roh Kudus. Sepakat? Iya, begini loh. Bapak, sebentar. Bapa dan Roh Kudus itu tidak bisa dimasukkan ke dalam dimensi waktu. Karena tidak bisa dimasukkan ke dimensi waktu, maka tidak ada permulaan. Misalnya gini, Bapa berhubungan dengan Roh Kudus tahun 15.000 tahun yang lalu. Maka sebelum ada berhubungan, maka tidak ada Yesus. Itu bisa benar. Tapi Nah, itu kalau tidak kau gimana sebentar lagi? dulu. Kau sudah benar kakak. Sebentar, kan saya bilang kalau. Kan kalau kan saya sebentar, kan saya bilang Ya lanjut yang lain ya. Yang penting ini Bapak dan udah turun aja kau bodoh, goblok. Badan aku mandi dulu. Tolol banget kau kelewatan kau. Kan saya bilang kalau ya. Ya, kita sabar dulu ini Pak Fir'aun. Selamat sore. Kan saya bilang tadi kalau sebentar ya. Tetapi hubungan antara Bapa dengan Roh Kudus itu tidak ditentukan, tidak bisa disentuh oleh waktu. Karena tidak bisa disentuhkan oleh waktu, maka Yesus anaknya itu tidak berada di dalam kekuasaan waktu. Makanya Yesus itu ada dari kekal sampai kekal bersama-sama dengan Bapa. Gitu, bodoh kau. Makanya kau belajar. Selamat sore. Selamat sore Pak Fir'aun. Sore. Dari agama apa Pak? Semuanya ini sudah terlalu pandai. Bagus. Coba lu masuknya itu di jam 8, jam 9 enak bro. Karena di 9 enak bro. Iya, soalnya kan ini memecahkan bagaimana Maria itu hamil. Itu. Jadi intinya kan Maria itu hamil itu kan ini atas kuasa Sang Sumber. Jadi Maria itu hanyalah pintu masuknya firman itu ke dunia. Gitu. Jadi bukan indung telur dua sperma yang ini menyatu. Begitu. Silahkan Pak Nabi Lugahong, jelaskan Yesusnya itu baru muncul abad 1 hasil malah Bapak yang berjumpa dengan setelurnya siapa itu? Roh Kudus. Iya, kalau udah telur menelur kan ini kan Sang Sumber itu kan bukan manusia seperti kita. Jadi ya kuasanya aja kan ini untuk firman reinkarnasi jadi manusia kan. Begitu. Jadi bukan sepenuhnya sesi Bapak ya, tapi udah ya. Makanya jangan belajar, jangan sama jin. Belajar sekali-sekali kau belajar sama Gondorwo, belajar kau. Iya. Kalau saya kan gurunya Roh Kudus. Belajar sekali-sekali kau belajar sama iblis biar kau pintar. Ya sudah, Pak Lugahan kan juga salah satunya dari sana toh. Terimanya dari iblis. Saya mau tanya. Otaknya harus dicuci biar nggak blow on. Saya paling benci ngeliat orang blow on masalahnya. Contohnya siapa salah satunya? Nah ini nih si Ucok tadi tuh, si Blind itu. Blow onnya kelewatan, harus dipecahin dulu pakai balok. Udah jelas-jelas kalau bapaknya kekal, mamanya kekal, anaknya juga pasti kekal.
Kalau mamanya ada permulaan, bapaknya ada permulaan, berarti anaknya juga ciptaan. Bapaknya Yesus tidak ada mulanya, mamanya Yesus tidak ada mulanya, berarti Yesus itu bagian dari bapak dan mamanya, berarti juga tidak ada permulaan. Udin, bodoh kali kau diajarin, ku tempeleng kau. Paham? Makanya kau sekolah. Ternyata belajar yang benar. Berbeda ya, ternyata ada anak yang sudah ada bersamaan dengan bapak dan ibunya. Karena bapaknya kekal, bapak dan ibunya kan udah kekal, berarti kan dia kan berada di dalam bapak dan ibunya, makanya ada anak. Tapi kalau mamanya tidak kekal, bapaknya tidak kekal seperti manusia, makanya anaknya pasti jadi ciptaan. Kalau untuk alat Tritunggal itu tidak berlaku, karena bapaknya aja kekal, mamanya kekal, otomatis anaknya juga ke dalam kekekalan. Otak ada di mana sih, Udin Petot? Adanya bodoh sudah dilahirkan kau. ya Pak ya. Jadi anak angkat. Cuma dilahirkan saja, tapi keberadaannya sudah berada dalam kekekalan. Dilahirkan oleh siapa? Dilahirkan oleh Maria, tapi dia sudah berada dalam kekekalan. Makanya Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Bapak juga Alfa dan Omega. Oh, alfanya itu mulai dilahirkan tadi. Atau dia Dimute dong, woi kurang ajar, dimute dulu itu. Dimute itu, woi, dong. Dimute. Bodoh kali kau naik-naik nggak kau mute. Oh, ribut-ribut. Santai. Biar aku tangani pasien saya ini teman-teman ya. Ini cocok ini. Kalau dia masuknya di jam-jam 8, jam 9 itu ajak ngelawak. Udah nggak terkenal, merasa diri hebat, gila lah kau. Ngapain kamu cari yang terkenal? Ini cukup aja logikamu ini ditampar gitu. Oke, sekarang saya tanya, Tuhan kau ini laki-laki apa perempuan? Itu dulu pertanyaannya. Tuhan kau ini laki-laki apa perempuan? Jadi Yesus hasil dari Bapa. Enggak, saya tanya dulu. Saya tanya dulu sama kau. Tuhan kau ini laki-laki apa perempuan? Itu dulu kutanya. Tuhan saya nggak berjenis kelamin. Nah sekarang jadi Yesus Tuhan enggak, sebentar dulu kau jangan mau nanya terus, bodoh. Bodoh, gantian nanya. Gantian nanyanya. Enggak boleh, gantian nanyanya. Kau udah nanya mulu dari tadi. Sekarang saya tanya, katanya Tuhan kau nggak berjenis kelamin. Pertanyaan saya, Yesus itu berjenis kelamin apa tidak? Bodoh. Berjenis kelamin. Nah tadi kau bilang Tuhan kau siapa? Tuhan kau Yesus bukan? Kan kau JO. Sabar dulu, santai dulu gitu lah. Kau JO apa Tritunggal? Goblok. Iya, santai dulu gitulah. Yesusmu ini hasil dari Bapa dan Roh Kudus, betul? Iya, betul. Tunggal ya. Jadi hasilnya ini dibuat oleh Bapa dan Roh Kudus, betul? Lo kan saya bilang bapaknya kekal, mamanya kekal, otomatis anaknya juga kekal, goblok. Tolol banget. Iya, kita gak bicara itu. Oke lah gini. Gantung mamanya kekal apa enggak? Oke lagi nih. Seseorang itu bermula apa enggak? Seseorang itu bermula apabila ada awalnya. Sel telurnya Bapak, sel telurnya Roh Kudus ini dengan sperma Bapak ini itu kekal, betul? Betul. Terus? Sel telur ini Roh Kudus ini sama sperma Bapak ini disatukan. Disatukan, betul? Kapan? Loh. Kapan? Lo kok tanya kapan? Itu kan analogimu yang saya mau coba ikuti ya. Loh, iya kan kalau kau bilang disatukan berarti ada waktunya. Kapan? Kapan? Jadi itu kan ini tuh, saya bisa jawab kan? Analogimu. Jadi ini Bapak itu ini laki-laki betul apa bukan? Laki-laki. Roh Kudus perempuan apa bukan? Perempuan. Terus sel telur Roh Kudus ini yang perempuan dengan sel telur Bapak ini yang laki-laki kekal. Kekal. Terus? Oke, disatukan. Disatukan itu kayak gimana? Kapan disatukannya itu kapan? Tuh, nggak bisa jawab. Kok ditanya kapan? Kita nggak tahu kalau disatukan berarti gini. Kalau disatukan
baru ada Yesus, berarti Bapa dan Roh Kudus itu dia dibatasi oleh waktu. Makanya saya ini analoginya dia bantah sendiri ini nih. Macet. Ya, turun. Kepental dia kah?